Saat Sinta berbicara, dia menambahkan, Anda baru saja mengatakan bahwa Peter ditangkap, aku belum pernah mendengar hal ini. Tapi jangan khawatir, aku akan meminta seseorang untuk mengumpulkan petunjuk dan memberitahu Anda setelah aku mengetahuinya. Oke, Tama berterima kasih, terima kasih, Nona Fei. Setelah menutup telepon, Tama berkata kepada Heidi, Paman, Nona Fei akan membantu kita memeriksanya. Mungkin akan memakan waktu lama. Mari kita pergi ke Shangri-La untuk sarapan lalu istirahat. Tidak masalah. Heidi mengangguk dan tersenyum. Hanya saja jaraknya dekat dari Shangri-La. Jika pihak Nona Fei berkembang dengan cepat, beritanya mungkin akan datang dalam waktu kurang dari setengah jam. Atau sebaiknya kita makan saja di seberang jalan. Selama Anda memberi saya secangkir kopi, saya tidak perlu tidur sepanjang hari. Tama juga merasa perkataannya masuk akal, jadi dia setuju. Mereka berdua tiba di restoran seberang, memesan makanan dan minum kopi. Sebelum mereka menghabiskan secangkir kopi, Sinta menelepon. Begitu panggilan telepon masuk, Sinta berkata kepada Tama, Tuan Renza, saya sudah mengetahui apa yang Anda minta saya periksa. Peter memang ditangkap oleh FBI 4 bulan lalu. Dia ditangkap karena menyinggung keluarga Rothschild dan mereka meminta FBI untuk menangkapnya. Tama mengerutkan kening dan bertanya, keluarga Rothschild? Apa itu jalur langsung atau jalur jaminan? Jalur langsung, Sinta berkata, konon levelnya cukup tinggi. Dia pasti menjadi anggota inti keluarga. Tama bertanya lagi, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tersinggung? Pernahkah kamu mendengarnya? Tidak, Sinta berkata dengan jujur, dikatakan meskipun FBI menangkapnya. Keluarga Rothschild lah yang secara pribadi menginterogasinya. Ketika keluarga Rothschild menginterogasinya, FBI tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di lokasi kejadian. Tapi dikatakan bahwa setelah interogasi, keluarga Rothschild sangat marah dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memenjarakan Peter di penjara Brooklyn tanpa diadili. Hal ini berlanjut selama beberapa bulan, keluarga dan pengacara Peter tidak diizinkan menemuinya. Tama tidak terkejut, bagaimanapun, mereka adalah keluarga Rothschild. Bukan saja mereka sangat kaya, namun mereka telah merambah ke kalangan elit Amerika Serikat yang kuat. Mereka secara alami memiliki kemampuan untuk menangkap orang dan mengurung mereka. Melakukannya tidaklah terlalu sulit, bahkan mungkin hanya memerlukan satu kalimat saja. Jadi, Tama bertanya padanya, dalam situasi seperti ini, jika kamu memenjarakan orang tanpa diadili dan tidak diizinkan untuk berkunjung, apa itu berarti mereka tidak akan pernah keluar dalam hidup ini? Itu sangat mungkin. Dia berkata, keluarga Rothschild mungkin ingin mendapatkan petunjuk atau hasil darinya. Dia tidak akan pernah dibebaskan sampai tujuannya tercapai. Bahkan jika pengacara terbaik di Amerika dipanggil, itu tetap tidak ada gunanya. Jika hal ini terjadi, mereka dapat mencap Peter sebagai ancaman terhadap keamanan wilayah negara kapan saja, yang akan sulit digunakan oleh siapapun. Tama bertanya padanya, apa ada cara bagi Nona Fei untuk mengeluarkannya? Sinta berkata dengan malu, Tuan Renza, sejujurnya, di New York, secara teori, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga Fei. Tapi premisnya adalah bahwa keluarga ini tidak keberatan. Di New York dan bahkan seluruh Amerika Serikat, jika sesuatu diputuskan oleh keluarga Rothschild, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika saya pergi merekrut orang, setiap orang yang saya temui pasti akan memberitahu saya bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan. Tama mendecakkan bibirnya, merasa agak sulit di hatinya. Tujuan utama datang menemui Peter kali ini adalah untuk mengetahui hubungan seperti apa yang dia miliki dengan ayahnya. Mengapa dia mengubah namanya menjadi Rudy dan bekerja di toko barang antik?
Dan bagaimana dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius bersamanya. Ada hubungan yang tidak dia ketahui. Tapi semua ini didasarkan pada premis bahwa dia harus melihatnya dan bertatap muka. Sekarang Peter dikirim ke penjara oleh keluarga Rothschild. Dan bahkan Sinta tidak bisa mengeluarkannya dari penjara. Ini benar-benar sulit untuk ditangani. Dalam keputusasaan, Tama bertanya padanya, "Nona Fey, jika kamu diminta mengirim seseorang ke penjara Brooklyn, dapatkah kamu melakukannya? Mengirim orang di penjara?" Sinta bertanya padanya tanpa sadar. "Tuan Renza, kamu tidak ingin aku mengirimmu masuk, kan?" "Itu benar," kata Tama. "Tolong bantu aku mendapatkan identitas palsu. Dan kemudian kirim aku ke penjara Brooklyn. Aku ingin bertemu Peter." Sinta berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Renza, saya akan mengirim Anda untuk diinterogasi. Tapi, tidak banyak harapan, saya tidak dapat menjamin apa Anda akan dapat melihat Peter setelah Anda masuk. Bagaimanapun, situasinya terlalu istimewa. Dan anggota inti keluarga Rothschild layak menghabiskan banyak upaya atas namanya. Tidak peduli apa yang membuat dia tersinggung. Bagi pihak lain, masalah ini pasti tidak biasa. Jadi dia juga harus mendapat perhatian khusus di penjara. Jika Anda ingin bertemu dengannya, mungkin perlu usaha." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kita harus masuk dulu untuk membicarakan hal ini." Sinta bertanya, "Kapan Tuan Renza ingin pergi?" Tama berkata dengan tegas, "Lebih cepat lebih baik. Bisakah kamu mengirimku sebelum tengah hari?" Sinta juga menjawab dengan sederhana, "Tidak masalah. Saya akan mengaturnya, harap tunggu panggilan saya." Tama menutup telepon untuk sementara, dan Hedi bertanya kepadanya, "Tuan, apa Anda berencana pergi ke penjara untuk menemui Peter?" "Ya," Tama berkata, "orang yang dia sakiti adalah anggota inti Rothschild. Ini di luar kemampuan Sinta. Saat ini, tidak ada cara yang lebih baik kecuali saya pergi ke penjara untuk menemuinya." Hedi berkata dengan tatapan bingung, meskipun bisnis barang antiknya berjalan dengan baik. Dibandingkan dengan Rothschild, hal ini tidak berarti apa-apa. Bahkan tidak setetes pun di ember. Bagaimana dia bisa menyinggung anggota inti Rothschild? Tama menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Bahkan saya belum pernah berhubungan dengan anggota inti keluarga Rothschild." Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, "Jadi aku harus bertemu dengannya untuk mengetahui jawaban yang ingin ku ketahui. Dan juga bisa mengerti mengapa dia menyinggung keluarga Rothschild. Dia adalah teman ayahku semasa hidupnya. Dan dia mungkin baik padaku. Jika dia benar-benar dalam masalah, aku tidak bisa hanya duduk diam." Hedi ingin membujuk Tama agar tidak mudah berkonflik dengan keluarga Rothschild. Namun ketika kata-kata itu terucap dari bibirnya, dia menelannya lagi karena dia memikirkan dirinya sendiri. Saat Tama pertama kali bertemu dengannya, dia rela menyinggung guru demi dirinya. Jika Peter itu benar-benar baik padanya, dan sesuai dengan karakternya, dia pasti akan bersaing dengan keluarga Rothschild untuk mendapatkan Peter. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata, "Penjara di sini beragam. Sekarang Tuan Muda telah mengambil keputusan. Harap berhati-hati dan cobalah untuk tidak mengungkapkan identitas asli Anda." Saat Anda pertama kali berhubungan dengan keluarga Rothschild, Tama mengangguk dan tersenyum, "Paman, jangan khawatir. Aku mengetahuinya dengan baik. Aku baru saja meminta Nona Fey menyiapkan identitas baru untukku." Hedi ragu-ragu sejenak dan berkata, "Tuan, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Agar aku akan menjagamu." Tama berkata, "Paman, kamu bisa menungguku di luar. Lebih nyaman bagiku untuk pergi sendiri untuk hal semacam ini. Jika kamu ikut denganku, aku akan mencurahkan energiku untuk menjagamu. Lagi pula, kamu juga bilang, penjara di sini bermacam-macam.
Itu tidak berbahaya bagiku, tapi berbeda untukmu. Heidi mengangguk ringan. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa membantu Tama mendapatkan beberapa ide, seringkali dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Tama. Lingkungan di penjara adalah lingkungan hutan. Dia sudah tua dan memiliki sedikit kemampuan untuk melindunginya di lingkungan itu. Jadi dia berkata kepada Tama, "Tuan, dari penjara, Anda dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui telepon. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja." "Iya, Paman." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.